Punya PC kenceng? Jangan dipakai sendiri, dibagilah biar bisa dipakai berdua atau bertiga, ya kan? Beberapa waktu lalu saya sempat ngebahas tentang bedanya Threadripper dengan PC biasa, di mana salah satu fungsinya yang saya praktekin adalah satu PC dipakai untuk 4 orang. Dan akhirnya banyak yang nanya, Bang, gimana caranya? Dan apakah bisa dipakai di PC biasa yang bukan Threadripper? Jawabannya bisa. Cuma perlu kamu perhatikan bahwa dengan membagi nih satu PC untuk 2 user apalagi lebih, berarti performance PC-nya juga akan dibagi. Yang kemarin pakai Threadripper, kebetulan dia punya 32 core, udah gitu RAM-nya 128 GB. Jadi walaupun dibagi untuk 4 user, masing-masing bisa dapat 8 core dan 32 GB RAM. Tapi kalau PC kamu terbatas spesifikasinya, cuma 4 core, RAM-nya 16 GB, nah ini yang bisa jadi masalah. Dibagi buat berdua aja, masing-masing cuma dapat 2 core dan RAM-nya 8 GB. Bisa, tapi secara performance dan secara kegunaannya akan semakin terbatas. Jadi pertimbangkan baik-baik gimana spek PC kamu dan kira-kira bisa dibagi untuk berapa orang. Nah, gambaran kegunaannya yang bukan untuk sesuatu yang profesional itu kebetulan saya pakai juga di studio. Jadi PC saya di sini pakai 8 core dan RAM-nya 32 GB. Itu saya pakai sendirian udah cukup lah ya, lebih dari cukup. Nah, biasanya nih anak saya mampir ke sini terus pengen ngegame, bre. Tapi kalau dia pengen ngegame dan saya lagi kerja, ini yang repot. Akhirnya ribut lah ya. Daripada ribut, akhirnya saya bagi. Satu PC dipakai buat berdua. Core-nya ada 8, saya bagi 44, kemudian RAM-nya 32, saya bagi 16. Akhirnya anak saya bisa main game, saya masih bisa kerja. Dan kebetulan saya kerjanya cuma browsing sama ngetik aja paling banyak. Jadi masih bisa lah. Cuma ternyata CPU bisa dibagi, RAM-nya bisa dibagi, storage-nya bisa dibagi, tapi GPU nggak bisa, bre. Jadi kalau CPU tadi 4 core, kalau GPU nggak bisa dibagi berapa core, nggak bisa VRAM-nya dibagi berdua, nggak bisa. GPU tetap satu doang. Akhirnya di saat saya lagi mau ngetik dan anak saya main game, itu akhirnya nge-lag, bre. Karena GPU-nya kerja 100%, dan walaupun saya hanya butuh untuk display aja, ternyata tetap patah-patah. Akhirnya yang harus dilakukan, karena nggak bisa nih dibagi processing power-nya GPU, yang bisa saya lakukan adalah membatasi kerja GPU-nya. Jadi kalau yang tadinya GPU bisa ngerender katakanlah 100 FPS, akhirnya harus saya batasin jadi 60. Aktifin VSync-nya, aktifin FPS limitnya, sampai akhirnya GPU-nya hanya kerja 60%. Akhirnya udah win-win solution. Anak saya bisa main walaupun nggak sampai 100 FPS, dan saya masih bisa dapat 40% power dari GPU hanya untuk sekedar menampilkan gambar dan mungkin muter video. Nah, kurang lebih itu adalah salah satu penggunaan untuk keperluan pribadi, bukan untuk komersil, bukan untuk disewain, dan bukan untuk server atau sejenisnya. Nah, tinggal sekarang gimana caranya? Pembagian satu PC untuk bisa dipakai banyak orang ini menggunakan sistem yang namanya virtual machine. Jadi kalau kita pakai Windows, virtual machine itu berarti kita menginstal Windows di dalam Windows. Jadi nanti saat kita udah buka nih operating systemnya, kita akan buka lagi Windows di dalamnya, terus bisa dipakai sama orang lain. Intinya seperti itu. Jadikan experience mobile gaming kamu serasa main gaming handheld dengan Asus ROG Tizen Mobile Controller. Menggunakan console grade control dengan range movement 22 derajat dan desain ergonomis yang sangat nyaman. Face button dan D-pad menggunakan mechanical switch yang lebih responsif dan durable, serta tambahan aluminium rear pedal. Bentuknya compact, foldable dengan koneksi USB-C yang kompatibel dengan berbagai smartphone case, serta support 18 watt pass-through charging. Selengkapnya cek link di bawah. Nah, virtualization ini selain butuh software, dia ternyata juga harus diaktifkan lewat hardware-nya. By default untuk PC modern harusnya sih udah enabled. Untuk memastikan, sebelum memulai install virtual machine, cek dulu lewat Task Manager. Masuk ke tab Performance, cek bagian CPU dan lihat kanan bawah, Virtualization, pastikan dia enable. Kalau masih disable, kamu bisa masuk ke BIOS atau UEFI, terus cari opsi yang nyebutin Virtualization dan rubah jadi enabled. Selama fitur ini belum aktif, kita nggak bisa install virtual machine. Nah, karena sekarang udah aktif, kita mulai proses instalasinya. Salah satu program virtual machine yang paling populer adalah VMware, tapi berbayar. Cuma untungnya,
ada solusi open source yang nggak perlu bayar. Namanya adalah Oracle VirtualBox. Download aja langsung dan install sebagaimana menginstal program yang lain. Udah pada bisa dong install program. Kalau udah, langkah berikutnya siapkan ISO dari operating system yang akan kamu jadikan virtual machine. Pakai Windows boleh, pakai Linux boleh, Chrome OS, DOS, atau operating system lainnya. Untuk daftar operating system apa aja yang disupport, bisa kamu baca di website VirtualBox yang tadi. Kita pakai yang umum aja, Windows 11, jadi yang perlu kamu persiapkan adalah download ISO Windows 11. Bisa download langsung yang resmi dari Microsoft, tapi berarti setelah ini, kamu juga harus tahu caranya install Windows. Sekarang kita langsung masuk ke proses instalasi. Kita install dulu Oracle VirtualBox yang tadi udah kita download, ikuti petunjuknya sampai terinstall, habis itu jalankan programnya. Ini adalah tampilan utamanya. Belum ada virtual machine apapun yang terpasang. Jadi kita perlu bikin baru. Kita pilih yang new. Kasih nama virtual machine-nya apa. Pilih folder mau disimpan di mana. Bebas, cari partisi yang masih lega. Kemudian untuk ISO image, kamu pilih ISO Windows 11 yang tadi udah di-download. Tipe dan versionnya pilih yang sesuai. Habis itu klik next. Di sini atur berapa RAM dan berapa core CPU yang akan kamu alokasikan. Yang terbaca di sini adalah jumlah logical core atau thread-nya. Masih ingat kan? Semisal Ryzen 7 nih punya 8 core 16 thread. Nah, di sini yang terbaca adalah thread-nya yang 16. Kalau udah, next lagi. Di sini kita atur berapa alokasi ruang storage untuk virtual machine-nya. Mau ngikutin default? Boleh. Tapi yang pasti semua setting ini, core, RAM, dan storage nanti bisa dirubah di tengah jalan. Jadi untuk saat ini, bikin aja dulu. Ntar kalau kurang, bisa dirubah. Next lagi. Dan langkah terakhir, cek semua parameternya udah sesuai atau belum. Kalau udah, langsung finish. Berikutnya kita jalankan virtual machine-nya. Pilih yang barusan kita buat dan pencet start. Akan muncul opsi seperti saat kita nyalain PC dan tinggal ikuti aja instruksinya seperti normalnya menginstal Windows 11. Saya nggak kasih step by step instalasi Windows-nya, jadi kita lompat langsung aja setelah Windows-nya terinstall. Di sini kita lihat resolusinya masih rendah. Kalau kita cek cuma 1024 dan nggak bisa diganti. Kita mau resolusinya bisa normal 1080p biar bisa nyaman dipakai di monitor Full HD. Di sini lihat bagian atas, kemudian klik tab device. Habis itu pilih Insert Guest Edition CD Image. Setelah itu buka Windows Explorer di dalam virtual machine. Pilih CD drive yang barusan dimasukin tadi. Terus install VBox Windows Editions. Install dan setelah selesai dia akan minta restart. Lakukan restart. Selesai restart, opsi untuk naikin resolusi jadi 1080p seharusnya sudah muncul. Kamu bisa rubah lewat klik kanan display setting di desktop virtual machine. Atau bisa lewat tab view yang ada di atas. Terus pilih virtual screen 1 ada di paling bawah. Terus pilih resolusi yang kamu mau. Selanjutnya di sini kalau diperhatikan, kontrol mouse dan keyboard masih jadi satu dengan sistem utama. Walaupun kamu udah pasang mouse dan keyboard kedua, tapi kontrolnya masih barengan. Nah, di sini kita harus set lagi nih mouse dan keyboard mana yang akan dibuat dedicated untuk virtual machine. Klik device, pilih USB, di situ akan muncul daftar USB device apa aja yang terpasang di PC. Pilih mana yang akan kamu pakai untuk virtual machine. Di sini kita pilih mouse dan keyboardnya. Habis itu masuk ke tab input. Terus klik mouse integration sama keyboard integration. Klik sekali lagi di layar virtual machine. Nah, sekarang udah. Mouse dan keyboard antara host dan virtual machine-nya sudah terpisah. Kalau kamu punya monitor kedua, tinggal geser aja Windows VirtualBox-nya ke monitor kedua dan udah deh, PC-nya udah bisa dipakai berdua. Nah, kurang lebih itu tadi langkah-langkahnya. Dan untuk internet tadi memang nggak dibahas karena secara otomatis internetnya akan ngikut sama hostnya. Jadi tanpa perlu setting apapun, virtual machine-nya udah langsung bisa connect ke internet. Dan kalau kamu butuh untuk membaginya bukan hanya untuk satu orang lagi, tapi mungkin 2, 3, atau 4 orang berikutnya, ya udah tinggal diulang aja sistem yang tadi. Nanti akan nambah tuh ada user 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan silahkan digunakan berapapun user bisa, yang penting PC-nya kuat. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah tentang GPU. Bisa nggak nih Bang kalau kita bagi nih ke banyak orang yang semuanya bisa main game? Bisa. Cuma permasalahannya tadi di awal udah saya jelasin bahwa GPU itu nggak bisa dibagi resource-nya. Kalau CPU bisa dibagi core-nya, RAM-nya bisa dibagi, tapi GPU-nya nggak bisa. Kalau kita lihat di settingnya tadi, untuk USB device itu yang dibagi bukan device mouse-nya, tapi port USB-nya. Bahwa mouse yang nyolok ke USB tertentu, itulah yang akan di-assign untuk masing-masing user. Nah, GPU juga sama. Bukan GPU-nya yang kita bagi, tapi
slot PCI Express-nya yang akan kita assign untuk masing-masing user. Jadi kalau kamu pengen bisa main game dengan banyak user, berarti pastikan bahwa motherboard kamu punya slot banyak untuk GPU, di mana masing-masing user nanti akan dapat satu GPU yang berbeda. Nah, cuma di sini selain modalnya lebih gede, modal GPU, modal motherboard yang support multi GPU juga mahal. Udah gitu power supply-nya juga nggak bisa sembarangan, termasuk settingnya juga ribet banget. Jauh lebih ribet dibandingin yang barusan kita lihat. Jadi sepertinya nggak bisa dilakukan di video kali ini. Mungkin kapan-kapan saya nggak janji, karena ini memang susah sekali. Susah secara tadi modal dan juga secara effortnya. Tapi doain aja akan ada waktunya saya bisa kasih tutorial tentang ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.